Malam semua. Yuk dibantu tap-tap layar dan share-share ya. Saya share-share dulu ya teman-teman. Saya tidak bisa live beberapa hari. Banjir tempat saya banjir. Ya bentar nanti dibahas. Tempat saya banjir kemarin. Masuk di rumah juga sudah masuk. Di Semarang khususnya Semarang Utara itu banjir, guys. Ya, nanti di itu semua. Nah, yuk dibantu tap-tap layarnya dulu yuk, teman-teman. Biar Intip SRP. Ya, siapa ini burung BCC bisa up itu, jangan-jangan dambus. Ya belum tentu HP wis agak sing masuk. Ya, ya Ivan, thank you ya. Era BTC dominan. Kalau lihat BTC dominannya, ini sebenarnya tidak saya rubah. Tidak, ini dari sini ya, berarti ya kita gambar itu dari sini. Kemungkinan nih potensinya kemungkinan bisa turun, tapi posisinya itu masih sideways teman-teman. Jadi jangan terlalu bereforia dulu. Kalau secara BTC dominannya bagus ya, karena ekor panjangnya muncul. Tapi kalau besok masih hijau, tutupan close candlenya hijau, kalau BTC dominannya ya berarti dia mengalami pembelian arah. Bisa jadi ini cuman napas saja takutnya. Jadi jangan bereforia terlalu berlebihan dulu, karena saya tidak melihat. Yang pertama perlu diperhatikan oleh teman-teman, kita bahas BTC dulu aja ya. Jadi ini maraton enggak? Menurut saya belum terjadinya maraton. Jadi sebetulnya candle yang berpotensi maraton itu kemarin. Candle yang berpotensi maraton itu hijau ini, tapi tidak panjang. Jadi ini malah seperti ini malah kita belum bisa melihat bullish yang sebetulnya gitu ya. Malah kemungkinannya ada dua yang saya lihat di sini. Mungkin dia sampai di benang merah sini dan terkoreksi lagi kembali satu kali, atau dia mau kalau kesini malah bahaya. Karena apa? Kalau seperti ini dia kesini ke golden ratio bahaya, malah potensi trapnya tinggi ya teman-teman. Kalau ini posisi di sini, nanti dia munculkan di sini trap atau ya seperti ini ya, trapnya di sini itu malah bahaya. Ini nanti perlu diperhatikan. Kalau dia naik sampai di sini terjadi trap kembali di sini, itu malah teman-teman perlu waspada, seperti yang sudah kita bahas berulang kali ya, bahwa potensinya kalau dia mau turunin di area 13.000 itu harus posisinya kemungkinan lo ya akan berpotensi dia trapnya di golden ratio. Di sini dia nanti kalau trapnya, kalau ini diangkatin naik, ada potensi untuk bull trap, karena di sini tidak ada sinyal gitu. Sinyal candle bullishnya tidak ada teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan. Seharusnya kemarin itu yang saya tunggu-tunggu adalah candle bullishnya itu terbentuk di sini. Tapi ya dilihat aja lah ya teman-teman, soalnya ada kondisi bullish cuman tidak serentak. Itu yang sampai detik ini itu menjadi pertanyaan itu di sini. Ini
Apakah ini sudah termasuk konfirmasinya atau belum? Ini yang jadi pertanyaan. Sebenarnya market akan dibuat ragu dengan ini. Dia tidak tembus ke bawahnya, tapi posisinya tanggung sama BTC-nya sama ETH aja yang naik pada tanggal itu. Nah, di sini perlu juga menjadi catatan, menjadi perhatian buat teman-teman, apakah ini juga termasuk sebuah tahanan bullish candle yang terjadi. Tapi harusnya yang bagus itu adalah serentak semuanya koin. Tapi ini kan yang terjadi BTC sama ETH. Nah, yang kita tunggu saat ini apa? Kemungkinan loh ya, kalau saya melihat masih ada satu kali lengkuan untuk dia turun. Saya tidak tahu apakah dia akan bermain di area MA25, di atas MA25 lagi dan di trap di sini. Baru nanti momentum di sini. Karena kalau teman-teman, ini lebih baik saya tidak bahas yang lain dulu biar teman-teman ngerti dulu kenapa saya bahas ini. Ayo kita bedah sesuai riwayat gitu ya. Jadi nanti kita bisa ngerti riwayatnya seperti apa sih gitu ya. Kita gedein aja ya. Ilmu harga trapnya ini kita bahas ya. Saya takutnya itu yang terjadi seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya kita baru di pola ini. Ini mirip sekali dengan kondisi sekarang ini. Jadi saat ini kan kemarin sempat di area MA25 ya, posisi W ya. Dan ini di sini kan kita sedang galau di sini. Ini sedang di sini. Dan candle bullish tidak terbentuk. Yang saya takuti dia dibawa ke sini baru dinaikin. Candle bullish ini belum muncul. Thank you Taurus. Gitu ya. Itu yang teman-teman tetap harus perhatikan. Harusnya kemarin itu bloknya, full bloknya panjang. Lah itu baru kencang ini. Saya pikir itu akan terjadi, tapi masih belum. Masih posisinya masih sideways dan itu saya takutnya masih ada satu kali posisi trapnya ya. Ini kalau dilihat ya teman-teman, kalau melihat dari ini, dari ETH ya, sama juga. Harusnya kemarin itu posisinya bentuk itu. Dia hijau panjang itu kencang. Tapi kan tidak terjadi. Jadi malah sebetulnya kalau seperti ini seandainya naik nunggunya kemungkinan punya potensi yang saya takuti. Lebih baik saya terus terang sama teman-teman. Yang saya takuti adalah dia dinaikkan di sini malah. Dan setelah itu kita di trap kembali di sini. Ini ETH seperti itu ya. BTC juga sama. Saya takutnya di sini dan levelnya akan posisi di bawahnya. Ini yang perlu diwaspadai oleh teman-teman. Jadi golden ratio menjadi satu itu ya. Saya takutnya nanti di sini, kalau ini BTC ya, di time frame 1 hari, yang saya takuti di sini malahan. Di area ini dia trap. Kalau ini terjadi, betul yang kita takuti bahwa 13.000 terjadi, itu sangat realistis. Karena zonanya di sini teman-teman. Ini 18.100, dia trap di sini. Nih ya, teman-teman kalau lihat ini 1800. Ini posisinya W juga sebetulnya. Dia trap di sini. Dia didorong ke sini, ring sini sama sini. Ini sama sini itu 2500 penurunannya. Nah, kalau ini di trap kembali sangat realistis kalau dia 13.000. Karena 15,5 didorong 2,5 lagi berarti 13.000. Nah, yang harus diperhatikan buat teman-teman adalah saat ini kondisi marketnya belum menunjukkan yang namanya candle bullish. Itu yang paling penting di situ, teman-teman. Jadi candle bullishnya ini belum muncul ya.
Rego trap berarti rego trap ya sekitar area 18.000 sampai 18. Ini MA25 MA19 nya ya, MA1810 sama 1800 sampai 18500 lah, kurang lebih ring itu. 18 sampai 18 setengah ini. Kemungkinan bisa jadi seperti itu, tapi bisa juga yang kita harapkan malah dia tidak sampai sini dulu. Lebih baik dia turun dulu nanti di sini. Sideways aja. Nanti di sini candle bullishnya muncul itu saya mengharapkan yang seperti ini malah. Dan ini terbentuk. Ini adalah triple bottomnya nantinya. Ini yang kita harapkan tuh ini. Tapi skenarionya kalau terbaca saat ini punya dua skenario. Apakah dia dinaikkan? Kalau dinaikkan ya itu teman-teman ingat-ingat itu ya. Apakah di sini bull trap? Kalau di sini bull trap ya teman-teman sudah tahu apa yang harus dieksekusi. Maksud saya gitu. Setiap eksekusi itu tergantung teman-teman. Minimal kan sudah ada gambarannya gitu loh. Oke kayak gini, piye yang ngatas ini. Nah itu direnungin sendiri dalam eksekusi. Gitu ya. Nah ini makanya dibahas ini, didengerin dulu semua. Lebih baik saya membahas tentang BTC dulu. Karena ini market itu akan, jangan berpikir bahwa oh marketnya hijau sudah all in gitu. Belum tentu. Ya cicil aja, kalau mau beli itu dicicil, enggak usah all in ya. Menurut saya gitu. Karena belum terbentuk, candle bullish ini belum terbentuk. Jadi yang terjadi ini ada dua riwayat teman-teman. Ini ya, saya jelasin dua riwayatnya seperti apa. Kondisi saat ini nih yang tepat itu dengan riwayat yang mana. Riwayatnya saya akan bukain di 2018 dan 2021. Itu mirip riwayatnya. Ini riwayatnya saat ini kondisinya kita sedang di sini. Karena belum terbentuk candle bullishnya. Ya ini nanti takutnya dia akan turun dulu membentuk candle bullish yang di bawah ini. Ini yang tahun 2021 dan ini serentak. Candle bullish ini muncul serentak. BTC, ETH, BNB, ADA, SRP itu serentak pada hari yang sama. Nah itu belum terjadi. Ini satu ya, tahun 2021 ya teman-teman. Terus kita buka kembali ke tahun 2018. Di sini iya. Enggak weekly. Saya pakainya time frame-nya tetap 1 hari ya. Yo black. Oh ya, thank you yo black. Saya pakainya time frame-nya 1 hari ya. Ke depan. Ini nopo meneh. Ya bentar teman-teman. Ini salah. Saya pakainya harusnya bukan akun ini. Ya. Karena itu error. Ban masih apa tuh ya gimana ya SRP naik semua ya. Kalau lihat di marketnya naik ya, tapi perlu diperhatikan ini belum final kenaikan ya. Perlu diperhatikan itu, karena lebih baik saya membahas yang ini ya teman-teman, karena posisinya saat ini belum muncul candle bullish, ini belum muncul, zonanya masih tadi ya tahun 2021 itu ada pola. Lah saat ini kita sedang di mana, di sini, nanti nunggu ini terjadi. Lah takutnya masih ada satu kali koreksi.
Itu yang kita takuti. Terus ini yang BTC ya, kita pakainya BTC dulu aja untuk menjadi panduan. Terus yang tahun 2018 teman-teman, ini di sini Desembernya ini posisinya 2018 kan sama ya, dia sudah naik, sudah sideways. Nanti juga sama teman-teman. Teman-teman kalau mau naik akan ditandai ini candle bullish ini. Lah sedangkan saat ini sedang di mana? Kita sedang di sini. Karena belum muncul, bullishnya itu belum muncul. Candlenya yang sebenarnya itu belum muncul. Strong ini loh. Menurut saya masih ada sideways beberapa saat lagi sampai dia nanti itu bentukannya memipih. Ini loh teman-teman. Ini semakin dekat. Antara benang tuh benang ini semakin dekat. Nah itu malah akan bentuk. Ini ya kalau teman-teman perhatikan, ya walaupun yang di 2021 dia jaraknya masih masih lebar tapi tetap bisa naik ya, ngegas ya. Tapi kalau ngelihat di ini zonanya ini ya kemungkinan masih perlu waktu, mungkin masih ada sideways sebentar lagi dan bullishnya itu candlenya bisa muncul di sini. Ini yang saya duga di sini dia berarti. Malah harusnya ini yang terjadi. Jadi ya dipantau aja apakah ini betul yang seperti ini yang terjadi. Saya akan ya juga bukan Tuhan, tapi minimal ini sudut pandang saya dalam melihat market saat ini, biar teman-teman tidak terlalu banyak bereforia, terlalu berlebihan melihat market saat ini. Kalau yang sudah beli ya diemin aja gitu ya, diemin aja. Yang sudah SRP saya itu aja. Karena seharusnya kalau dia mau muncul candle bullish seharusnya kemarin. Ini candle ini yang berpotensi untuk bullish, tapi tidak terjadi. Itu serentak di sana. Kemarin tuh harusnya bisa serentak. Bottomnya kira-kira di berapa? Kemungkinan loh ya, menurut saya antara ring 15.500 sampai 16.000. Tetapan bottomnya akan terbentuk di situ. Karena di sini nih walaupun polanya kelihatannya oke, sebenarnya ini bukan sinyalnya, teman-teman. Bukan sinyalnya untuk kenaikan yang kita harapkan itu belum muncul betulnya. Tapi kalau melihat scalpingan ya tidak masalah kan. Take profit aja, tidak apa-apa. Yang sudah itu margin 20-30 nikmati gitu aja. Jadi biar teman-teman ndak itu gitu loh. Saat ini masih belum. Nanti tunggu finalnya itu nanti akan kelihatan sekali. Munculnya itu sangat ekstrim dan terasa sekali. Nanti teman-teman akan pasti ngeh. Kalau ini kita sudah bahas seperti ini, yang ngeh ya kebangetan. Bener. Nah, kalau untuk SRP saya ulangin kembali, ini kan sudah tadi pagi saya sudah video TikTok gitu ya, itu di posisi di merah. Ini harusnya sudah margin lumayan ya. Apakah saat ini bisa maraton? Lah ini malah punya potensi. Perlu diingat SRP kalau terbang skarpe sendiri. Thank you Yoyo Black ya, skarpe sendiri ya. Kenapa gitu? Ini kalau teman-teman lihat di sini itu tuh semua belum terbang. Dia kalau mau naik ya naik sendiri. Ringnya ini di sini tidak kecil loh. Ini SRP pada saat itu harganya aja dari 0,3 dia naik 0,55. Berarti kan itu hampir 100%. Apalagi SRP up-nya. Jadi kalau SRP memang tipe karakteristiknya seperti itu. Itu perlu menjadi catatan penting buat teman-teman. Apakah saat ini momentum? Ini lihat teman-teman. Inilah candle bullish
yang penting besok pagi dia munculnya full block hijau, lebih panjang lagi lebih bagus. Tutupan candle jam 7 pagi full block ya berarti sukses, candle bullish terbentuk. Nah, candle bullish terbentuk punya potensi kalau melihat rekam jejaknya SRP posisinya seperti ini, ya kemungkinan dia akan menguji di ring ADH terdekat. Mungkin ring ini yang akan dia coba tembus kembali. Dalam berapa? Kemungkinan sebulan ke depan. Gitu ya. Untuk SRP catatannya berbeda, gitu ya. Karena karakteristiknya, bukan karena, jadi memang dia butuh panggung yang di zona-zona seperti ini. Kadang, lah ini yang termasuk produk-produk manggung di tengah downtrend. Ada karakter produk-produk yang memang karakteristiknya seperti itu. Ya salah satunya adalah yang sering saya lihat adalah SRP, Matic itu ya, Doge, Shiba. Nah itu tuh karakteristiknya ada seperti itunya gitu loh. Ya. Ya, itu ya. Jadi ngepamnya juga cepat gitu loh. Gitu. Catatannya seperti itu ya untuk SRP, menjadi perhatian khusus. Kalau ini sudah terbentuk ya, dengan syarat adalah besok jam 7 pagi betul-betul dia candle bullish ini terbentuk. Kalau masih tidak terbentuk ya berarti tidak. Gitu. Kalau umpamanya besok kok tinggal tipis ya berarti tidak terbentuk, gagal gitu. Jadi saya melihat market gitu. Terus kalau BTC gimana Bang? Ya itu tadi catatannya kalau dia naik di pump dulu ke 18.200, 18 sampai 18.500. Ya yang perlu diwaspadai itu di ring area itu. Takutnya dia banting kembali. Kalau maraton ya saya senang juga, wong saya sudah ada di sini gitu loh. Saya melakukan pergerakan tidak, yang saya lakukan pergerakan adalah pembelian SRP up tadi pagi, tapi tidak banyak gitu ya. Saya melihat potensi. Saya kalau lihat potensi, saya video TikTok itu kan saya itu ya, saya belinya bukan SRP up gitu ya. Lumayan seger ya, bukan lumayan tok, seger gitu ya. Belum aku yang BTC profit yang di sini kanan. Nah ini nanti tak profit kemungkinan kalau areanya ini. Kalau dia gasin di sini saya takut malah takut saya benerin. Kalau ndak ada candle bullish tahun naik itu malah saya takut. Beneran saya malah takut. Tapi kalau di sini dia masih turun, nanti di sini dia bentuk candle itu. Nah, itu baru saya setuju. Ya. Kalau dia bentuk gini, nah itu malah saya, oh ya udah, memang ini waktunya. Gitu. Malah setuju ya. Tapi saya bisa salah, teman-teman. Itu ya. Itu yang perlu dicatat. Bang, coba saya LDO. Ya, oke. Saya nyangkut jauh. Oh. Lah, LDO itu enggak apa termasuk. Iya, kalau yang kemarin-kemarin itu ya mesti minus ya. Karena kan kemarin kita dibawa sideways, dorong lagi ke bawah. Semua koin itu. Dan itu berat sekali buat teman-teman yang itu ya. Ini ya. LDO. Nah, selama dia bull trap, ini takutnya bull trap. Pantau aja. Jadi trapnya dia di mana? Di bawah loh. Ini pernah ada rekam dia. Dia tidak trap tipe di atas. Jadi dia tipenya di bawah ini. Ini memiliki potensi juga. Kalau ini nanti BTC-nya tidak kuat, cuman sideways aja, ya ini ikut turun. Ini ada potensinya. Karena apa? Yang perlu buat perhatikan adalah candle ininya, benangnya ini. Ini arahnya kemana? Karena ininya kenceng ini, bukan mau belok. Lah ini yang bisa membelokkan ini adalah dia hijau selama beberapa hari.
ini beda. Berarti ini nanti akan belok ininya. Tergantung kalau posisinya seperti dia nanti akan maintain bullishnya di sini. Nanti benturannya di golden ratio terus. Apakah dia bisa memaintain apa enggak? Kalau bisa ya berarti oke. Kalau saat ini belum bisa dipastikan. Jadi banyak bull trapnya, ya. Banyak trapnya ini. Karena ekornya panjang, kita tunggu aja. Kalau di besok pagi ekornya panjang ya trap, gitu aja. Ekornya panjang ke bawah loh, banyak trapnya. Karena di sini dia napasnya ya gini-gini toh. Posisi benangnya ini yang berbahaya. Ininya ya, MA99-nya. Gitu ya LDO ya. Ya pantau aja. Kalau saya sih tidak suka kalau beli produk-produk gini itu kurang suka sih. Ya. Karakteristik gini-gini ini kan ya karena iklannya kenceng gitu aja. Ya takutnya gitu ya. One. SRP tadi barusan. SRP moga-moga aja tergantung candle hari ini SRP. Kalau candle hari ini maksimal bullish ya, ini terbentuk sampai mana Bang untuk bisa dikategorikan dia itu? Sebaiknya dia di area 36 sampai 365 lah gitu. 365 gitulah ya. Itu sudah oke banget. Thank you Yoyo Black. Ya. 365 aja itu sudah oke banget untuk SRP. Kalau full blocknya muncul segitu ya kemungkinan potensi maratonnya di area mana, kemungkinan dia akan, kalau dia bisa tembus di area di golden ratio-nya ini dia bisa tembus ya, arahnya dia akan menembus ini biasanya gitu. Tujuannya apa? area yang terdekat masa lalu biasanya ini yang akan dikejar, patokannya gitu. Kalau saya melihatnya biasanya seperti itu. Tapi tunggu dari itu ya teman-teman, perlu perhatikan, tunggu tutupan baloknya ya jam 7 pagi. Iki uban kok dadi Solana iki beda. Ya Solana sempat ngepam ya tadi ya. Tapi janganlah. Solana itu ya ngeri. Sangat berbahaya ya. Ya kalau untuk Once kemungkinan lo ya, dia nanti akan dikasih napas dulu. Saya tidak tahu apakah dia ringnya di sini atau kemungkinan ringnya di golden ratio. Nah, kasih napas dulu ini. Kemungkinannya akan dikasih napas dulu karena lihat di posisinya di sini sudah toyib terbentuk apa itu ya, bagus sekali. Kemungkinan kalau dia tidak kuat paling di area ini mungkin antara 0013 atau yang satunya itu di 00156. Itu yang akan dituju. Nah nanti tergantung, balik lagi panduannya tetap BTC gitu ya. BTC nya itu arahnya seperti apa. Nanti kalau BTC nya terkoreksi, ini semua kesapu semua lagi gitu. Kalau trapnya kapan? Nah trapnya itu pantau BTC mu. Ini BTC ini dipantau terus. Jadi ini akan memberikan arah kepada teman-teman. Apakah dia nanti masih sideways di benang MA25 tidak kuat, turun lagi, masih ada pola ini terbentuk. Kalau pola ini terbentuk sebenarnya lebih bagus. Loh kok gitu tau? Iya, kalau saya tuh lebih suka seperti itu. Matang gitu loh, matang weight. Kalau orang bilang itu matangnya matang weight, ndak gembadung, ndak mong. Kalau saya lebih suka seperti ini. Ini matangnya itu matang weight. Apa lagi? Kemungkinan nyampe 02 bang digitnya. Apa ini?
Ya, di bawah awam ngomong ya awam gitu ya. Kalau di Toyib bulan apa? Ini kemarin sudah Toyib itu di tanggal 21 November kan kita sudah ambil di sini. Bang Argen sih. Argen ya. Argen Arsero. Arsero. SRI masih. Nah ini tadi sudah loh SRB. Jadi kalau umpamanya dia nanti candle bullishnya besok jam 7 pagi itu kebentuk, kan kita belum ngerti nih. Jangan seneng sih. Ya, untuk SRP jangan seneng sih. Jangan bereforia kalau belum tutupan candle. Begitu tutupan candlenya tidak sesuai harapan, ya kamu akan dibanding lagi yang sudah masuk. Jadi kalau yang sudah beli, ini kan kita tadi di video TikTok saya kalau tidak salah loh, areanya itu ini harganya sekitar inilah ya toh, 031an toh tadi ya toh. Ini sebenarnya aja naik dari 031 menjadi 035 sampai 36, sempat tersentuh ya 36 ya 35 ya, berarti kan sudah ada 15%an ya, udah seger ya. Jadi apa yang harus ditunggu? Yang harus ditunggu satu konfirmasi jam 7 pagi tutupan close candlenya seperti apa di time frame 1 hari. Itu sangat penting dalam melihat market akan kemana. Penentuannya hari ini jam 7 pagi ini. Kalau dia sampai di area 36.500, ya berarti candle bullishnya strong sekali. Kalau strong sekali, potensi yang akan terbentuk kemana? 0,55. Tujuannya tidak main-main ke sini di sana. Kalau strong ya. Syaratnya apa? 0,365 tutupan close candlenya. Itu syaratnya. Karena dia strong di sini. Jadi melihat market itu sudut pandang saya seperti itu. BTC tahun ini presinya naik. BTC naik. Semua market naik. Maksudnya gini, masih ada satu koreksi penting lagi sekali, khususnya untuk BTC, karena belum terbentuk. Candle bullishnya belum terbentuk. Saya tidak tahu apakah ringnya antara 15.500 sampai 16.300an, di mana posisi bottomnya terbentuk sempurna dan candle bullish itu dikonfirmasi oleh tanda yang sangat identik sebelum kenaikan itu. Tandanya selalu seperti ini. Tandanya adalah candle bullish. Ada riwayatnya. Saya bukan prediksi saya. Ini adalah riwayat di dalam sebuah market kripto itu yang kenyataannya seperti itu. Teman-teman bisa lihat di mana melihat marketnya seperti itu. Di tanggal 21 Juli 21 itu kejadian sebelum kenaikan yang terdekat ya. Setelah itu maraton dari downtrend. Ini yang kita bicarakan sudah dua fase yang berbeda, downtrend menuju uptrend. Dipisahkan oleh garis MA99 atau golden ratio, itu ya. Jadi tandanya ini. Terus yang di tahun 2018 dia bisa naik di sini, tetap dia tidak kuat sideways sampai dia menemukan yang namanya candle bullish. Teman-teman bisa lihat di 9 Februari 2019 itu candle bullishnya muncul. Walaupun di sini sudah dikonfirmasi, wah oke nih, bisa naik nih. Tapi tetap candle ini yang memegang peranan, yang memberikan tanda kepada kita
terjadinya bullish. Dari fase downtrend menuju uptrend. Dua fase yang berbeda yang dipisahkan oleh ini. Benang MA99. Ini cara saya melihat market. Ini dasarnya, teman-teman melihat market ini dasarnya ini. Jadi tidak usah takut, tidak usah buru-buru. Sebelum teman-teman lihat candle bullish, ora usah huru-gudukan untuk masuk-masuk, terus all in gitu. Menurut saya yang lebih bagus saat ini ya BTC. Pertahananmu di situ dulu. Nanti tidak mungkin BTC itu tahu-tahu blesek dan yang lain tuh naik sendiri, tidak mungkin. Karena sinyalnya nanti akan tetap sama dengan serentak yang dipimpin oleh BTC. Jadi kalau teman-teman sudah lihat candle bullishnya muncul, paling teman-teman itu terlambat 1 hari balok full block memang panjang. Tapi kalau teman-teman sudah melihat itu, rekam atau riwayat yang terjadi itu terjadi kenaikannya dari posisi di bawah golden ratio ini sampai ke atas, itu bisa minimal 2 bulan kenaikannya. Jadi tidak usah takut ketinggalan, maksud saya gitu. Tapi minimal altcoin season itu teman-teman akan bisa melihat caranya itu. Tanda yang paling bisa dibaca adalah time frame 1 hari terjadi yang namanya candle bullish seperti ini. Candle bullish itu seperti apa? Baloknya merah sebelahnya itu terjadi merah sama toyib 1, 2, 3, baloknya meloncat meninggalkan benang. Setelah itu sehari setelahnya dia membentuk balok full block, bisa berlipat-lipat dari balok sebelahnya. Sinyalnya itu. Dan itu terjadi serentak dengan semua koin yang dipimpin oleh BTC. Itulah altcoin session yang bisa teman-teman lihat di dalam candle. Yang saya pelajari ini adalah ilmu candle di time frame 1 hari. Itu menurut saya yang paling mapan. Dengan MA7, MA25, MA99. Jadi yang altcoin menurut saya apakah saat ini tepat untuk beli? Ya bisa jadi sudah murah. Tapi pembelianmu jangan langsung all in gitu loh. Sediain kalau dia turun serok, turun lebih dalam lagi 10% serok, karena memang sudah tidak panjang lagi. Kalau teman-teman lihat, saya bukan nakut-nakut, ini tidak takut-takuti loh ya. Maksudnya lu cut loss ndak ya ora, wong ini murah gitu loh. Jadi kalau ini terjadi pun ini kan tidak panjang. Sebenarnya reaksinya masih ada, posisinya kan kurang lebih 5-10% dorongannya gitu loh. Kalau yang terjadi seperti itu berarti altcoin kan kurang lebih jaga aja di ring minus 10% sampai 15% ke bawah. Itu mbok pasang jaring lagi. Jadi jangan all in, tetap mbok cicil, tapi ke bawah tetap diambil gitu ya. Itu akan lebih safety menurut saya seperti itu. Kalau untuk yang altcoin ya cicilnya sedikit-sedikit dulu aja. Karena kalau untuk altcoin loh ya, selain BTC loh, itu malah saya lebih baik nunggu ini terbentuk. Tak kirai kemarin akan terjadi, tapi tidak terjadi. Tapi kalau yang sudah beli ya itu kalau yang sudah beli, sediain juga jaring yang posisi dikoreksi untuk pembelian. Umpamanya contoh ada gitu ya, ada beli ndak saat ini, ya mau beli ndak apa-apa. Kalau terjadi penurunan 10% ambil lagi, 10% di DCA gitu aja, karena sudah murah gitu. Kalau lesu ya nah ini dibahas turun lagi ringkat. Saya sudah buat toyib di time frame 4 jam. Ya tunggu yang untuk SRP, tunggu si time frame 1 harinya.
tutupan close candlenya seperti apa. Kalau 0,36 ke atas, ya berarti dia maraton ke 0,55. Potensinya akan ke situ. Bang SRI kira-kira gimana? SMR. Ya, bentar ya. Bang review audio. Itu ya, benar. Kok lesu ya. Nah, ini makanya kan dibahas ya, yang lesu ya. BTC ini BTC ya. Gitu ya. Jadi menurut saya untuk semua koin tuh ya, untuk yang altcoin dicelo aja, jangan langsung all in, karena ini belum tentu ini kenaikan yang sebenarnya kita belum lihat itu, kita belum lihat candle bullish yang sebenarnya terbentuk. Jadi saya belum percaya kalau ini memang maraton temperem satu harinya tidak memberikan sinyal itu, teman-teman. Itu yang perlu teman-teman tahu dulu. ETH ini yang bagus-bagus dulu ya, yang gede-gede aja dulu kita bahasnya, kan banyak penggembarnya gitu. Yang ETH itu barang ya. SRP tadi sudah dibahas. Terus lah ini kayak untuk ETH ya. Nah ini ETH itu sudah ada candle bullishnya Om. Nah ini yang perlu. Ini kan karena di sini ada candle bullishnya, tapi kemungkinan besar masih dia akan ada sideways-nya. Kalau ngelihat loh ya, itu belum lah. Masih ada di sini satu kali lagi. Sideways-an mungkin antara ring-ring ini ya, atau dia mau mungkin di merah hijau menunggu momentum ini juga. Gitu ya. Karena harusnya kemarin teman-teman saya menunggu ini loh sebenarnya. Kemarin itu benar-benar tak tunggu dia tuh baloknya full block seperti yang di sini, serentak rata gitu. Itu yang saya harapkan. Tapi tidak terbentuk. Kalau itu kemarin full block panjang, wah sudah rata tuh naik. Itu sudah ngegas terus pasti. Hampir 90% kalau itu candle bullishnya itu kemarin terbentuk. Tadi pagi tutupan close-nya hijaunya panjang, ya maraton. Jadi kalau saat ini hijau, teman-teman jangan terlalu bereforia berlebihan. Nanti di all in, nanti masih ada koreksi lagi, saya takutnya tetap dicicil ya. Saya takutnya masih ada dia reaksi di sini, teman-teman. Nih terbentuk ini. Saya tidak tahu ringnya antara 150 sampai 100. Kalau yang ini sudah tidak terlalu panjang lah. Kalau ETH seharusnya itu seandainya teman-teman nyicil gitu ya, tunggu aja di ring apa, umpamanya Om saya sudah beli dari kemarin, ya udah tidak apa-apa, diemin, tunggu aja ringnya yang di bawah itu 1150 itu pasang jaring, sama 1080 tetap buat pasang jaring. Jaga nih kalau yang terjelek gitu ya, jaga-jaga jaringnya tetap dipasang untuk ETH ya. Untuk BTC jaringmu tetap buat pasang di area 16.000 sama 15.500. Dicil kalau yang terberat bisa 15.000, ya tunggu aja di 15.000 juga dicicil. Kalau saya berjaring saya masih tetap ya, yang BTC ini jaring saya masih 15.000, 14.000, 13.000, 12.000 saya masih pasang. Karena saya belum lihat candle bullish ya. FTM ada kemungkinan turun lagi enggak Om ETH? Ada, bukan ETH atau BTC semua ada. Karena enggak tepat sebetulnya kalau candle panjang hari ini yang pasti bukan maraton. Kalaupun terjadi kenaikan, dia naiknya paling di area golden ratio. Nah, kalau langsung dinaikkan di golden ratio, malah teman-teman perlu siap-siap untuk bull trap kembali gitu ya. Kalau maraton dalam waktu seminggu ini ya, taruh aja seminggu ini maraton hijau terus, berarti kan nyampe toh golden ratio. Umpamanya gini, kalau seminggu ini maraton, berarti kan nyampe di golden ratio. Malah teman-teman perlu berhati-hati.
Kalau yang terjadi ini malah saya sebetulnya kurang, kalau yang terjadi ke sini loh ini. Ini yang terjadi ke sini ya, taruh aja ya. Nah, kayak tanda inilah gitu ya. Merah ini ya, yang terjadi naik sampai sini beberapa hari ke depan. Ini di sininya kamu perlu hati-hati. Kalau trapnya akan di 13.000. 2,5 dari sini. Nah, ini kita tinggal melihat apakah dia naikin dulu di sini atau dia membentuk pola yang tadi W. Kalau membentuk yang tadi W ya sama, ETH juga akan sama, polanya akan seperti itu. Atau mungkin memang ETH ini sudah dikonfirmasi ini, dan di sini paling dia cuman sideways aja bisa. Nunggu aja. Tapi seharusnya dia memunculkan ini juga, karena kan harus serentak. Perlu dikasih tanda candle bullish itu harus serentak. Candle bullish itu harus serentak ya. Karena rekam jejaknya, bukan analisis saya ya, tak kembaliin lagi, rekam jejaknya secara riwayat itu serentak pada hari yang sama. Kalau teman-teman perhatikan ini ya, nih 21 Juli ETH, BTC 21 Juli 21. Terus SRP ya enggak ya? Waduh, kita ya harusnya ya. 21 Juli ini. Nih. Ya kan? Sama kan? Terus ada sama 21 Juli juga. BNB sama. Dan yang di 8 Februari 2018 sama. Sebelum kenaikan itu terjadinya konfirmasinya adalah candle bullish, dan itu terjadi pada momentum yang sama, pada hari yang sama, dengan jenis candle yang sama. Nih, 21 Juli ini ada sama. Terus jadi kenapa kok kita ini harus menunggu ini? Karena ini penting, teman-teman. Candle ini penting sekali. Ini last dari, maksudnya itu momentum terakhir terjadinya sinyal bahwa downtrendnya itu berhenti dan terjadi pembalikan keadaan. Mulai dari start itu, pada hari itu semua market sepakat semua, yuk naik bareng-bareng gitu. Nih 21 ya sama. BNB aja sama 21. Jadi candle ini, makanya saya sering ngomong ini candle sakti sekali teman-teman. Candle ini yang sangat sakti ini. Perhatiin ini aja. Nanti teman-teman akan mudah mencari marketnya. Kalau saya sinyalnya cuman ini teman-teman. Mau naik, mau berita jelek, buruk, tak tunggu ini aja. Untuk altcoin ini saya tunggu ini, saya buang satu. Jujur strategi saya gini teman-teman. Kenapa saya saat ini cuma di BTC? Karena strategi saya lebih baik saya membuang 1 hari candle panjang, tapi aku tidak menghabiskan waktu. Karena tidak ada kata terlambat sebetulnya. Kalau seandainya terjadi bentuk di sini, teman-teman nanti wah kok sudah panjang ya candlenya 1 hari ya. Ini belum terlambat teman-teman. Ini baru start sehari. Teman-teman akan mendapat margin itu cukup panjang kalau ini itu ya terbentuk. Dan yang di bawah sini itu yang kalau teman-teman di BTC lebih mudah ya untuk dilihat ya. Jadi kalau teman-teman yang di sini ini ya, yang di 2018, begitu candle bullishnya muncul ini, buang 1 hari aja, ndak ketinggalan dah. Percaya orang ketinggalan. Jadi jangan berpikir bahwa aku ketinggalan ini. Ndak. Malah kamu terlambatmu itu bagus. Memastikan bahwa market yang mau beli itu tepat sasaran. Dengan cara seperti apa? Ini yang saya lihat. Nih bullish.
Karena candle ini candle sakti yang sebelum bullish terjadi pasti teman-teman dikasih sinyal. Ya, itu ingat-ingat ya. Jopo meneh bandul bayangan purba. Yang gini-gini ini sing sok tahu tapi bocil. Ini dibisukan aja, ngeres-ngeresi. Ya. Jadi ya, di 12,5. Ya kalau itu konfirmasinya harus golden ratio bang Mister Jancuk. Ya, kalau itu yang 12,5 bisa terjadi ada satu sinyalnya. Konfirmasinya mana? Di mana? Kalau dia ini trap, tapi dibawa dulu naik kamu. Jadi ini dua sinyal ini yang akan memandu kita, menurut saya gitu. Ini sudut pandang saya dalam melihat market saat ini. Kalau dia naik, dinaikin, yang perlu diwaspadai adalah 18.000 sampai 18,5. Kalau terjadi trap bisa sampai ringnya 13.000. Kalau ngukur dari posisi trapnya dari sini ke sini, ini kan pernah terjadi trap juga di sini. Dan ini terbentuk dengan pola W juga. Dan di sini terjadi trap. Dia didorong turun 2,5. Dari sini ke sini ini 2.500. Jadi kalau sekarang ini bentukannya W, jadi kan dipaksain di sini nih. Karena belum ada candle bullish. Karena tidak ada di sini candle bullishnya. Jadi kalau nanti bedanya apa munculnya candle bullish dan tidak bullish. Bedanya itu yang akan membuat teman-teman ngerti. Dia akan maraton menjadikan dari downtrend menjadi sinyal uptrend. Nanti akan memaintain di sini. Bedanya di situ. Loh kok bisa ya? Yuk diamati yuk. Kita amati ya. Di sini tidak terbentuk. Dan dia trap. Bisa naik toh? Bisa. Tapi trap. Jadi ini penting. Candle bullish ini penting sekali. Muncul itu penting sekali. Ya, itu menjadi catatan khusus buat teman-teman. Kapan Toyib akan muncul ya? Kemarin ini wis muncul. Ini posisinya di tengah. Bingung galau. Sampai 40-an ya. Moga-moga bermanfaat ya. Gitu ya. Itu yang teman-teman pokoknya itu ya, dua kondisi seperti ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ini akan jadi, maksud saya gini, minimal dengan seperti ini teman-teman kan akhirnya sudah tahu. Oh kalau naik, ya kok ada tanda ini naikin maraton, mamane ya yang terjadi naiknya maraton. Ya nanti teman-teman waspada, lihat sinyalnya adalah BTC di 18.000 sampai 18,5-nya. Dia nyentuh golden ratio, dia kuat enggak? Ya biasanya rata-rata enggak kuat. Kalau dia enggak ada candle bullish, rata-rata enggak kuat. Saya enggak yakin untuk kuat. Karena enggak ada sinyal. Gitu ya. Jadi kalau nanti ini didorong maraton besok, ya tunggu aja. Kalau saya akan take profit margin di area 18.000 sampai 18,5. Kalau saya gitu ya. Tapi buat teman-teman kan saya enggak tahu. Itu ya. Kalau saya mamanya ini didorong naik seperti yang merah ini, saya akan TPM di sini. Saya sudah enggak mikir apa-apa lagi, saya take profit margin.
di berapa antara area 1800 sampai 18500 saat profit margin. Kalau posisinya yang terjadi skenario merah. Dengan tujuan apa? Kalau nanti dia didorong, memang dorongnya lebih dari area 16.000, bisa jadi yang saya lakukan kemungkinan loh ya, saya akan kurangi muatan. Kalau yang terjadi setelah dari sini loh ya, didorong dalam ring 16.000 ke bawah, nah itu baru saya akan kurangi muatan. Berarti sudah pasti itu, hampir pasti dia didorong ke 13.000 takutnya. Karena lebih berbahaya trap daripada kalau saat ini didorong ke 13 langsung bisa. Enggak. Kalau gitu saya lebih tidak percaya. Kalau gini tahu-tahu ke 13.000 malah saya tidak percaya. Yang saya percaya malah di sini, kalau dia trap dia akan didorong ke 13.000, saya sangat percaya. Ya, gitu ya. Karena itu riwayat, teman-teman. Jadi riwayat itu akan memberikan kita minimal sebuah, teman-teman nanti seneng kok lihat riwayat di dalam komputer teman-teman, perhatikan dengan detail. Sebenarnya semua itu bisa dipelajari, teman-teman. Yang penting apa? Teman-teman lihat dengan jeli. Kalau menurut saya time frame-nya sudah tidak usah berubah dari 1 hari. Itu time frame yang stabil. Yang lain mau 1 bulan lebih atasan itu cuman memandu aja. Karena time frame 1 hari ini menurut saya sudah perhatikan secara detail. Itu jauh lebih tepat kestabilannya, kita melihat dari semua sisi gitu loh. Saya melihat itu lebih tepat. Karena kalau yang 1 minggu memang lebih ringkas, tapi itu input yang kita dapat itu terbatas lebih ya. Tapi kalau 1 hari tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Itu ya. Apalagi nih yang perlu ditanyain? Cukup ya, seperti itu ya. Saya belum bahas ada ya. Nih saya bahas ada lah ya. Jangan lemes loh teman-teman. Cut loss enggak, jangan cut loss. Ya, enggak ada cut loss. Tapi teman-teman saat ini belum all in. Enggak bisa all in, cicil aja. Jangan all in, saya ingetin kembali ya. Jangan all in. Ini belum waktunya. Belum waktunya yang sebenarnya, belum. Karena harusnya kalau memang dia muncul itu kemarin itu, karena di sini sudah apa? Ini tak hapus dulu ya, lagi ya, tak hapus dulu lagi. Kalau dia mau muncul, seharusnya yang memiliki potensi itu kemarin ini. Ini candle ini punya potensi. Kalau ini dipanjang noy gini, ya wis, ini semua serentak ya. Kemarin kan bagus toh candle ini. Ini kalau kemarin terjadinya ini, wah wis jangan buat tanya, ini terbang ini. Tapi ini tidak terjadi. Karena sudah konfirmasinya jelas. Kalau ini yang kemarin terjadi ini jelas toyib disambung dengan candle bullish. Wah, segar tenan itu. Tapi tidak terjadi, jadi gagal. Nah, di sini dia sudah naik di sini. Nah, ini malah membuat galau. Berarti dia akan mainkan, kemungkinan besar dia akan mainkan di sini. Kemungkinan besar akan seperti ini. Kalau menurut tebanku akan seperti ini. Menurut itu ya, pola yang nanti ini lebih bagus, lebih panjang sedikit, molor waktu naiknya, tapi bentukannya ada kejelasan, yaitu candle bullish. Daripada ini dinaikkan sini dan besok teman-teman di trap kembali.
Kali ini dinaikkan ke sini, ya paling di sini trap. Modal awal berapa bang? Oh kalau saya itu sedikit toh. Saya itu gini teman-teman ya tahu. Itu saya itu enggak sing modal besar. Tapi saya itu dari ilmu ini ya lumayan lah. Saya dapat uang dari pendapatan dari sini lumayan gitu. Jadi dalam dunia investasi itu sesuai kemampuanmu. Enggak harus kamu banyak uang. Uang 3 juta loh. Dengan ilmu kamu akan jadi hebat. Uang 1 juta dengan ilmu kamu akan jadi hebat. Uang 50 juta dengan ilmu kamu sangat hebat. Akan menjadi sangat hebat. Poinnya apa? Bukan uangnya, bukan jumlahnya, ilmunya. Ilmumu bener dulu beli ini. Pelajari itu toyib, itu dasar paling. Ini kalau teman-teman perhatikan sampai detik ini ya. Ini kan kita bahas sudah dari 9 November ya. Ini belum jebol, teman-teman. Ini sudah bertahan berapa bulan? Ini 9 November, sekarang itu sudah Januari, ini 2 bulan. Jadi ini membuktikan pertahanan dari toyib itu cukup baik. Kalau teman-teman ini lihat video yang di tanggal 9 sama tanggal ini 20 ini kan saya beli di sini sama ini. Ini pertahanannya sudah mempertahankan dari ring ini, harga ini sudah dipertahankan 1,5 bulan sampai 2 bulan dan dia belum turun. Jadi pelajarilah toyib dengan momentumnya, nanti teman-teman akan ngerti. Oh ternyata bisa ya. Kita lihat celahnya dari pisau jatuh itu lantainya mana, dipelajari. Kan tidak yakin orang-orang yang sudah mengeksekusi ketika sudah ngerti, oh ini toyib, momentumku masuk di sini. Saya tidak yakin kalau dia akan mengalami kerugian, apalagi dia scalping ya. Saya tidak yakin. Karena apa? Hampir rataan ini adalah momentum napas untuk bisa margin. Ini dasar dari pembelian saya itu di sini. Ya, orang-orang yang sudah beli di sini, menurut saya ini sudah tidak galau. Di ring ini sudah tidak galau. Tenang toh, kamu memantau aja tinggalan. Take profit lagi di sini. Ini kalau mamanya dia naik ya saya take profit margin di sini. Ini saya TPM. Kalau naiknya maraton ya. Kalau naiknya maraton dengan sinyal merah ini saya akan TPM di area 1800 sampai 18.500. TPM itu apa? Take profit marginnya, untungnya aja yang saya take profit. Tapi kalau sinyalnya itu seperti yang hijau ini, dia membentuk candle bullish ini, merah sama hijaunya panjang 3 kali lipat, itu adalah candle bullish atau candle sakti. Saya tidak akan jual. Dalam waktu berapa? Kemungkinan bisa sampai 3 bulan ke depan sampai 5 bulan ke depan. Saya tidak jual. Jadi kalau candle bullish muncul, kemungkinan kenaikannya bisa sampai 3 bulan sampai 5 bulan. Menurut saya perkiraannya segitu. Secara riwayat seperti itu. Dan kalau teman-teman perhatikan di tahun 2018 itu tidak Desember ternyata. Kenaikan benar-benar naiknya itu tidak Desember. Desember itu momentum awal. Momentum yang sebenarnya terjadi pada tanggal 2 Februari. Berapa? 8 Februari. Nih. Nah, sedangkan 2018 itu adalah riwayat 2 tahun sebelum halving. Kalau sekarang sudah masuk itu, ini berarti setahun sebelum halving. Februari setahun sebelum halving. Jadi karena ini kan sudah tahunnya baru, berarti setahun sebelum halving itu pada saat itu 2019 Februari itu baru mengalami yang namanya kenaikan secara lumayan lah. Dia dinaikkan berapa? Dia dinaikkan setengah tahun
naik, setengah tahun turun. Jadi teman-teman kalau mau tahu tahun ini gimana 2023, nanti setengah tahun naik, setengah tahun turun. Riwayatnya seperti itu. Jadi nanti kalau ini sukses, maksud saya gini, kalau teman-teman besok mengalami yang namanya candle bullish ini muncul dari downtrend menuju uptrendnya, ya teman-teman nanti pantau aja di tanggal-tanggal Mei sampai Juni itu sudah mulai TP cukup besar gitu ya. Kalau yang terjadi ini, gitu. Tapi kalau seandainya yang terjadi skenarionya itu adalah dia dinaikkan secara maraton di merah ini, ya berarti teman-teman akan melihat satu kali penurunan lagi di area 13.000. Kemungkinan ya akan di situ. Itu sudut pandang saya seperti itu. Kalau ini di trap di sini ya teman-teman akan melihat satu tayangan lagi di sini. Lagi open saya BTC itu kan sudah lama saya belinya. BTC itu 15, saya BTC itu sudah beli dari tanggal 9. Saya tuh jarang beli ya teman-teman, tak kasih tahu. Saya tuh cuman beli di sini sama di sini. Saya tuh 9 November sama pada saat ini 21 November itu munculnya Toyib 2 kali, saya beli di situ. Itu belinya 15.700 sama 16.000. Jadi tak gandeng itu jadi 15.800. Saya sudah take profit margin kemarin di area 17.300. 12%-an lah sekitar segitu sudah tak take profit margin. Nah, kalau untuk yang altcoin itu tak belikan dengan cara pembelian saya itu adalah take profit itu tak belikan untuk ada SRPA, PTA, BTCA itu tak belikan di situ memang. Tak cicil, dia turun, tak cicil, dia turun, tak cicil gitu. Itu cara saya. Jadi dari margin, jadi tipe up saya ini mau habis itu ya saya tidak rugi sebetulnya, gitu ya. Jadi kalau saat ini apa yang menarik? Yang menarik saat ini SRP. Tadi pagi tapi ya, SRP tadi pagi itu harusnya momentum itu. Waktu merah itu ya. Cuma tadi kan sinyalnya di sini tadi waktu 0,32-an ya aku buat video TikTok itu. Harusnya sudah naik sekitar 10 lebih lah harusnya. 10%-an lah ya. Tadi sudah sempat 10% ya harusnya naik. Kalau yang dari bawah ya lumayan. Sudah hampir 18%. Jadi untuk SRP perlu ditunggu 36.500. Besok full blocknya seperti apa itu menentukan market. Lu SRP tapi apa ndak bisa sama dengan yang lain. Nah kalau melihat posisinya SRP ini, lah ini terbang sendiri. Memang karakteristiknya seperti itu. SRP itu memiliki karakteristik yang susah jadi sakarap-karapnya sendiri gitu loh. Ada gitunya SRP ya. Walaupun mungkin kemungkinan dia naik sedikit nanti apa ya, dilihat aja apakah besok itu tutupan close candle-nya benar-benar dia candle bullish, kan kita belum ngerti. Jadi jangan, maksudnya gini, kita jangan tergesa-gesa seneng sedangkan itu tuh belum ketok palu. Itu yang penting teman-teman. Jam 7 pagi nanti kan close candle. Nah teman-teman perhatikan apakah dia narik lagi jadi merah, kan bisa ini. Nah kalau narik lagi jadi merah ya enggak jadi, gagal. Berarti akan ngikutin BTC lagi. Gitu ya, sinyalnya gitu ya SRP ya. Jadi ojo, maksudnya jangan melihat market saat ini jangan terlalu euforia berlebihan, karena saya juga melihat belum lihat candle bullish itu terbentuk. Tapi kan tidak ada BTC 18.366, bukankah membentuk low-nya nanti sampai sekarang dari harga itu turun. Jadi
yang paling penting ketika dia nanti naik di sini, kan di sini belum ada candle bullish yang terbentuk secara serentak. Itu bisa mengonfirmasi terjadinya bull trap kembali. Karena di sini sudah ada rekamannya, teman-teman. Ini candlenya ini W juga. Dan di sini terjadinya trap itu karena tidak ada sinyal bullishnya. Loh, Om ini. Nah, ini yang jadi penting di sini, teman-teman. Baloknya jangan di atas gini mbok hitung candle bullish. Perhatikan dengan detail, dia terbentuk itu dengan cara yang sama. Toyib sebelahnya candle bullish. Itu penting sekali. Toyib di bawah benang MA7, baloknya meloncat, baru candle bullish dikonfirmasi. ETH ya enggak? Nih, baloknya meloncat, toyib, candle bullish terbentuk. Jadi teman-teman jangan lihat yang di atas ini kok ana baloknya luwih panjang, wah iki lah kayak gini ini bullish Om berarti. Bukan ya. Tangkap dulu ya, teman-teman ya. Jadi konfirmasinya si toyib dan balok panjang itu adalah candle bullish. Aku tak kencing sih benar. Tak enteni Mas, aja suwi-suwi guyuhe. Break gitu ya Om. Belum breakout ya. 13.000-nya dari Om. Ya, itu dulu ya teman-teman, dengerin dulu secara komplit baru komentar, nanti bisa ngerti apa yang saya maksud gitu ya. Yang baru masuk enggak usah komentar dulu, nanti enggak ngerti gitu ya. Jadi kalau yang 13.000 bisa, bukan enggak bisa terjadi, bisa. Jadi kita harus mengantisipasi itu. Kalau bull trap di sini ya 13.000. Walaupun itu kesempatannya kecil, bisa kecil. Itu ya. Terus apa? Kalau seandainya yang jadi sudah nangkep ya, menurut saya teman-teman dengan ini bisa menjadikan sudut pandang. Kembali lagi ini. Semua eksekusi itu tergantung teman-teman sendiri. Jadi saya cuma lihat berdasarkan apa yang saya lihat. Saat ini apakah saya entry? Saya entry jujur cuma di SRPA, tapi tidak banyak gitu ya. Ya buat isi-isi aja lah, seru. Sudah naik lumayan 20% lebih ya SRPA ya. Jadi SRPA lumayan ini. Harusnya kalau dia mau naik SRPA, menurut saya dia akan
lumayan lah. Untuk saat ini lumayan lah. Memiliki moga-moga aja loh. Tutupan close candlenya bisa di 36, 0,36 ya. Kita mengharapkan 0,36 ke atas. Nah, kalau itu close candlenya jam 7 0,36 ke atas, ya maraton. SRP maraton. Ya. Ya, terus kenaikan ini masih kuat naik, Bang. Tidak tahu. Menurut saya masih sideways. Ya, ini perhatikan aja lah. Nanti bisa kelihatan. Nanti yang kita bahas tadi, bukan saya berharap om kowe iki senengane ndelok beris we koreksi we. Tapi saya lebih baik jujur sama teman-teman. Apa yang saya lihat ini saya natural, tidak ada kepentingan apa-apa. Dan saya kan ngomong tidak beli lagi. Karena apa? Pembelian saya itu sudah di area 15.850. Jadi saya tuh tidak pusing dengan naik turunnya BTC saat ini. Yang saya tunggu adalah kalau yang saya tunggu malah candle bullish. Buat saya ini mau sideways naik turun itu tidak terlalu bereaksi apa-apa. Saya lebih melihat candle bullishnya atau tidak terbentuk. Yang saya tunggu dalam waktu dekat-dekat itu cuman itu, dan saya mengulang terus. Cara saya menjelaskan ini sebenarnya saya ulang terus. Biar apa? Biar teman-teman tuh ngerti betapa pentingnya di tengah bearish itu candle bullish itu muncul, dan bottom yang triple bottomnya muncul itu sangat penting. Jadi teman-teman jangan nanti melihatnya gini loh, yang dicari ini sering kali ini waktu aku pemula mindsetku sama seperti itu. Teman-teman nanti lihatnya cuman ekor panjang seperti ini. Wah, ini sudah nih. Padahal ini yang sebenarnya saya lihat dari pengalaman di sini, saya baru mengerti. Jadi orang itu akan terupdate. Saya percaya ilmu itu akan terus terupdate selama kita mau belajar. Saya sendiri pun, kalau teman-teman tahu, ketika saya share seperti ini, banyak hal yang saya dapat. Banyak hal. Karena apa? Mau tidak mau kan saya akan terus belajar, melihat riwayat sebuah itu. Yang saya temukan dekat-dekat ini, yaitu ternyata ada sinyal candle bullish itu atau sinyal candle ajaib itu yang terjadi serentak. Dan itu ternyata yang memberikan kita itu bisa ngerti, oh saat ini nih tepat ini naiknya akan maraton. Secara riwayat itu yang terbaca itu. Karena yang di sini tidak ada. Jadi kadang berpikirnya kan gini, ini contoh nih teman-teman. Ini kan bottom, ya toh. Ini bottom. Lah kok muncul bottom? Ya ndak. Kita mesti akan berpikir, wes ini ngegas. Kenyataannya tidak. Di sini bull trap. Nah disinilah saya belajar untuk apa, mengapa, kenapa ini bisa gagal. Ternyata di sini itu tidak ada sinyalnya. Yang terjadi sinyalnya itu adalah yang perlu teman-teman perhatikan, ada 3 unsur. Satu adalah toyib, dan sebelahnya adalah candle panjangnya 3 kali lipat atau 2 kali lipat atau 3 kali lipat, yaitu candle bullish atau candle sakti. Tapi posisi merahnya itu adalah toyib atau candle yang terlepas dari 3 benangnya. Itu sinyal pertama. Sinyal kedua, dia terjadi serentak semua koin. Gitu ya. Kalau putus deg-degan naik turun, iya jangan putus gitu ya. Gitu ya. Malah lali 3 apa ya?
Ya itu candle bullish seperti itu ya. Itu sinyalnya satu itu, kedua posisinya adalah apa, baloknya ini dia lompat dari benangnya, ini penting. Ini toyib. Jadi ininya toyib, terus terjadi bentukan candle bullish sama serentak, teman-teman. Yang satu mau apa ya, lali. Alah, malah lali. Yang enggak yang di link. Oh iya. Yang ketiga itu adalah posisinya triple bottom. Jadi 3 sinyal itu yang akan membuat teman-teman ngerti, oh ini sukses ini. Jadi jangan lihat ekor panjangnya aja, karena ketika saya pemula, mindset yang saya tangkap, bottomnya itu adalah ekor panjang. Wah ini goal wis, tak entek kabeh uangku, tak dorong semua uangku. Tapi kenyataan setelah kita belajar bersama, ternyata gagal itu. Sinyalnya karena apa? Karena tidak adanya candle bullish. Nah di sini kita harus mewaspadai apakah walaupun memang ada potensinya sebenarnya kan ini tuh setengah kopling ini. Nah tapi kan ini sudah konfirmasi loh teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu, ini ya 3 benangnya, tapi kan posisi benangnya ini belum gubet, ini loh masih di atas. Terbalik kan? Harusnya kan posisinya yang benar gini. Benang MA7-nya itu di bawah. Tapi ini kan posisinya masih di atas, makanya ini belum konfirmasi. Nah, kalau ini kemarin di sini terjadinya ini hijau panjang, malah saya percaya candle bullish-nya terbentuk. Karena sudah oke. Tapi kemarin gagal. Itu aja menurut saya. Candle toyib itu adalah posisinya 3 benang. Ini ya, 3 benang. Baloknya meloncat. Kayak gini loh. Ini candle toyib itu gini. Lah carilah yang lurus-lurus. Lah saya belinya di sini. Temperemnya 1 hari, MA-nya 7, MA25, MA99. Di titik terendahnya dia malah. Jadi merah mau merah enggak apa-apa. Malah kalau bisa merah abang-abangi. Saya senang malah. Untuk belinya senang. Nanti teman-teman kalau sudah terbiasa ya, nanti lama-lama ngerti. Oh iya, mantap ya, gitu ya. Lah kalau yang di sini, ini saya sudah ndak tambah muatan ya, teman-teman. Kalau ditanyai ini tambah muatan ndak? Saya kalau tambah muatan tambah perkara ini. Saya sudah dapat harga murah kok, saya ambil di harga mahal kan berarti aneh saya. Ya enggak? Saya sudah punya 18.500. 15.850. Masa saya harus beli di 17.000? Kan tidak mungkin. Berarti saya sudah posisinya oke, murah, grosiran. Sama aja saya melibatkan diri menjadi retail. Saya tidak mau. Nah, dalam dunia investasi, kuasai dirimu untuk hal ini, itu penting. Karena rancunya ini di sini. Nanti posisi turun, teman-teman galau. Kalau ini mbok tambah, kalau saya ya tambah muatan di sini ya. Ini turun galau. Galau ndak? Wah, lah ini rugi ya kuwi. Sing iki berarti sing iki rugi. Karena apa? Menambah masalah. Kalau saya enggak suka, diem ya. Kalau dia turun lagi di bawah yang saya beli, saya baru beli. Kalau dia turun di bawah 18.500, antara area bottomnya dia di 15.500, baru saya sero.
beli. Nah, itu namanya saya melibatkan diri saya dari grosir tetap mempertahankan kegrosiran saya. Ini mau dagang, teman-teman. Jadi ini yang saya bahas ini adalah wong dodol bakulan yang pasar, ya ilmunya ini. Kalau pengen jadi grosir. Jadi investasi itu apa? Investasi itu adalah murni ilmu dagang. Matematika yang kita libatkan di sini. Bagaimana berhitung secara money managementmu biar dapat murah. Jadi grosir. Itu dasar saya berinvestasi. Loh, penting toh? Penting. Itu lebih penting daripada candle ini. Money management dalam dunia investasi jauh lebih penting daripada candle-candle atau pembelian hargamu. Karena banyak orang bisa beli, nantinya mengeksekusi atau money managementnya gagal. Bisa enggak? Bisa. Contoh ini, kayak contoh ini. Pernah enggak teman-teman beli sudah di sini, taruh ya ini contoh toh ya. Beli ini $1.000. Ini saya waktu pemula saya ngalami ini soalnya. Jadi saya cerita. Begitu beli di sini, begitu saya beli di sini ya. Bar gitu naik nih, naik seneng di sini nih ya. Posisinya naik di sinilah. Terus enggak dijual. Turun, takut tak jual. Ya dah. Naik lagi tak tututi, beli lagi. Berarti pembelianku akhirnya kan jadi di sini ya. Ini salah satu contoh money management yang buruk itu seperti saya masa lalu ketika pemula. Terus dia turun, tak jual lagi di sini. Ini berarti saya tidak jadi margin. Yang ada nanti tahu-tahu punyaku yang ada minus 20%. Nanti naik lagi tak tututi, beli lagi. Dan ternyata tanpa saya sadari saya sudah di area 16.700 pembelianku. Padahal awalnya saya punya barang di 15.500. Tapi tetap minus. Nah, ini berarti yang namanya money managementmu, kamu beli pada waktu yang tepat, tapi kamu tidak punya money management yang baik. Jadi yang paling penting apa? Ya dua-dua ini penting. Carilah harga grosir dan carilah strategi money managementmu yang baik untuk mempertahankan asetmu dengan eksekusi yang benar. Itu jauh lebih penting daripada wah ini beritanya buruk kita jual, wah ini baik kita beli lagi. Nah itu yang seringkali ini yang akan terjadi. Kondisi ini yang akan terjadi. Yang tadi saya sharingin kondisi pemula pada saat saya dulu. Tahu-tahu minus. Jadi kalau ditanya kapan saya beli itu tidak banyak, teman-teman. Beli saya itu jarang dan saya selalu kalau teman-teman yang di lab ini lama-lama akan tahu, saya cuma beli pada saat kemarin di 9 November sama untuk menata ulang kembali pada saat di sini kan saya itu ya langsung posisi masih di sini nih, saya belum sampai parah ya. Jadi saya memang beli saat itu kan 1800. Tapi saya sudah take profit di sini, tak lihat sudah mulai jebol, saya cut loss saat itu. Karena memang reaksinya saya CL di 70%. Untuk apa? Menunggu di sini. Menunggu di sini. Momentum baru lagi. Nah, setelah momentum baru lagi, baru saya memoney manajemen kembali market yang ada. Saat ini bagaimana saya mempertahankan aset saya biar tidak tergerus dengan adanya koreksi. Ya saya take profit margin di 17.300. Berarti saya sudah ada margin 12% dengan posisi market saat ini. Nah, kalau umpamanya dia turun lagi, apa yang saya eksekusi?
Ya kalau untuk kondisi sekarang kemungkinan saya strateginya adalah membeli kembali 15.000, jaring saya pasang 14.000, 13.000, 12.000, tetap ada jaring. Ya kalau halving itu besok itu mulai mbok beli nanti itu 2000. Jadi ingat-ingat halvingnya itu adalah Maret. Itu kalau menurut riwayat itu bukan di awal Maret. Jadi nanti kalau mau nyicil beli itu pembelian untuk investasi, tepatnya itu untuk yang jadi investasi di kripto itu sebenarnya kenaiannya cuma setahun. Itu perlu menjadi catatan penting buat teman-teman. Kenapa setahun? Setelah itu sebenarnya tidak kenaian lebih besar lagi, tidak ada. Nanti saya bahas. Jadi yang di 2024 itu nanti belinya sekitar Maret tanggal 20. Nanti jualnya ya sama Maret 2025. Karena kenaikan dalam halving itu setahun tok. Nanti tak bahas. Ya. Jadi bukan sampai 4 tahun gitu, enggak. Jadi kita harus membaca riwayat. Riwayatnya itu seperti apa? Jangan kita akhirnya kayak orang buta. Orang buta. Boleh, kita tuh masuk di gua tuh boleh. Jadi usah ini. Masuk di dalam gua ini peteng, enggak apa-apa. Gowo no center. Wak gitu. Carane piye? Riwayat. Masuki gua itu tetepan, bawa peralatanmu. Peralatanmu apa? Ya senter ini so, senternya akeh. Ya mati ono baterai go nyambung meneh. Jadi intinya teman-teman harus sedia payung. Payungnya apa? Ilmu. Kalau saya gitu, teman-teman. Minimal kowe ora terseok-seok gitu loh. Jadi kalau halving itu ya Maret ya nanti. Maret aja, Maret 2000. BTC support kuat. Iya, itu sudah dibahas Bang Ardi. Bang Ardi barusan masuk berarti ini. Kita sudah bahas panjang lebar. Ya. Jadi kita sudah bahas yang 12.000, 13.000 momentumnya akan seperti apa kita sudah bahas gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan ini ya. Sinyalnya yang perlu diperhatikan. Apakah bullishnya membentuk apa enggak? Oke, makasih Om ya, sama-sama gitu ya. Yang 13.000, 12.000 sebenarnya sudah kita jawab ya. Terjadinya kapan nanti kalau bull trap? Kalau saat ini enggak. Oh ya, tadi aku membahas soal apa terjadinya penaikan di halving itu kapan ya? Ini tak tunjuki riwayatnya ya teman-teman. Ini bukan saya itu tak ulangin kembali. Saya itu bukan menganalisa, tapi saya membantu teman-teman membaca riwayat yang pernah terjadi. Podo aku mbek kowe iki podo. Bedone napa? Ya ini saya sekalian belajar bareng teman-teman. Bedanya di situ aja. Jadi kalau teman-teman perhatikan, itu kan kenaikannya dari sini ke sini. Nih ya. Halving itu kapan? Halving itu Maret. Dan itu Maret terjadinya kenaikan pada tanggal 13 Maret. Jadi pertengahan. Nanti kalau umpamanya tanggal 20 ya tidak apa-apa. 19 Maret gitu tidak apa-apa. Tidak terlambat tidak. Karena kenaikannya yang perlu kita catat, kenaikannya itu berapa tahun, karena kita dicekoi terus, di brainwash terus 4 tahun. Dan mindset orang orang awam alam bawah sadarnya dicekoi terus itu. Nah, nyekoi ini apa? Kebodohan menurut saya. Untuk apa? Ya untuk akhirnya orang-orang itu dipikir kenaikan itu akan terjadi 4 tahun. Tapi kenyataannya teman-teman kita harus belajar. Belajar untuk apa? Melihat riwayatnya. Yang terjadi tidak seindah itu. Gitu loh.
Yang terjadi itu adalah cuman setahun. Jadi Maret 2020 sampai April 2021. Setahun lebih sebulan. Setelah itu terjadi penurunan. Setelah itu lagi dinaikkan kembali, tapi dikei mau epet-epet, kecil tok, sedikit tok, ndak ada gunanya ini. Gitu ya. Nangkep ya. Jadi kalau halving, nanti jangan bermimpi 4 tahun buat jual. 4 tahun longsor wisan ya. Jadi kita itu jangan terus mau dicekokin dengan input-input yang kebenarannya secara riwayat tidak ada. Jangan percaya ya, itu intinya ilmu. Makasih Bang Calvin. Intinya teman-teman harus sekarang ini mau tidak mau dalam dunia investasi harus mbok pelajari. Itu duitmu gitu loh, itu uangmu. Kalau sudah jegur, tenggelam sekalian, pelajari sekalian. Orang renang, aku pengen bisa renang, tapi kamu pengen lihat di atas, mbok celup ketok, ya ora bakal iso renang. Jegur, rasake, belajar sampai iso, sampai bisa belajar. Nanti akan apa? Ya yang akan nyelamatke kamu ketika apa? Ketika di air. Ya kan yang buat selami investasi. Kalau kamu tidak bisa menyelami investasi itu, ya lebih baik mundurlah dengan teratur dalam dunia investasi. Karena itu akan membuat susah keuanganmu kalau belajar setengah-setengah. Saya lebih baik ngomong yang kenyataan. Tidak ada itu orang kalau bilang investasi didiemin sampai itu tanpa ilmu, ngingoni tuyul gitu. Tidak ada. Investasi itu adalah ilmu dagang dan kamu berbisnis di situ dengan ilmu dan dengan perhitungan yang teliti untuk mempertahankan investasimu. Itu kenyataannya seperti itu. Jadi jangan berpikir wis tak beli cicil gini, masa bodoh gitu. Tak biarin nanti kalau naik baru tak jual. Lah kalau ndak naik, lah karena ndak mau pelajari ilmunya. Ini yang salah. Jadi dari awal kita itu di brainwash dengan mindset seperti itu. Itu yang bahaya menurut saya. Bangsa ini bisa bahaya dalam dunia investasi. Saya lebih baik terus terang dengan hal seperti itu karena ini penting sekali, terutama buat pemula gitu ya. Lu mantan mentor? Iya, saya BTC mantan. Saya kan mining. Jadi saya tahu kapan itunya, momentumnya itu. Saya tahu. Saya miner dulu. Review Shiba Inu ya. Oke, siap. Shiba Inu ya. Sekarang sudah ndak mining ya. Darano duit dirabati. Jadi teman-teman kalau yang mining itu ya, tahu harga saat ini murah, ngasih tahu. Sing mining itu nangis-nangis harga saat ini. Beneran. Enggak cocok sama listrik ini. Tapi dia sudah kadung beli, mau tidak mau mempertahankan, nanti dijual ketika apa? Mahal. Seorang miner itu mindsetnya kalau yang sudah holder ya, itu mindsetnya panjang. Dia tidak berpikir bahwa saat ini cuman tidak untung. Enggak, dia tetap miningin, ada orang kayak gitu-gitu. Untuk apa? Suatu saat nanti daripada dijual dia rugi. Gitu ya. Paling kalau dia nanti naik 30.000 kan beda, lebih seger gitu ya. Sambil mengupgrade untuk alat-alat yang lebih canggih dari saat ini. Tetap ada yang mining, ada. Ya kan memang mereka sudah perhitungkan. Mungkin dia jual untuk yang game-game gitu ya. Buat gamer-gamer jual bekasan, nanti dia upgradein pelan-pelan dengan alat mining yang new ya. Itu bisa.
Untuk Shiba tunggu aja. Ini juga menurut saya juga sama kok, masih nunggu lah. Semua ini market ini cuman dikasihin napas sebentar tok, dan orang itu, saya takutnya gini teman-teman, kita ini kan dalam padang gurun. Bearish itu seperti padang gurun. Ketika ada harapan atau ada air sedikit aja, itu berlebihan. Karena apa? Posisinya itu di padang gurun. Bok satu tetes pun itu akan dilihat itu sempurna. Nah, ini yang berbahaya di dalam dunia investasi itu yang rentannya itu di situ. Makanya kenapa saya tidak membeli sering gitu ya. Kalau untuk saat ini saya membelinya ya di Toyib. Ya kalau untuk Shiba ini Toyibnya di mana? Ya mungkin tapi ini jebol. Nah, permasalahannya ini sudah kita bahas berulang-ulang beberapa hari kemarin. Saat ini marketnya adalah BTC itu sideways, altcoin didorong turun. Jadi gimana Om untuk menghadapi masalah ini? Ini kalau saya loh ya. Tapi teman-teman kan beda bisa. Toyib kan di sini. Ini aja jebol Toyibnya. Karena kenapa? Marketnya kayak gini. Altcoinnya memang didorong semakin lebih parah. Caranya gimana untuk mengatasi seperti ini? Kalau harganya memang sudah murah, caranya adalah dicicil. Ringnya terbawah nanti adalah area 0,73 ini jaga. 7 berapa? 720 lah. Itu ya dijaga. Kalau saya kayak Shiba, ini maksimal belinya berapa? Kalau saya jujur, saya berani beli itu cuma $30. Kalau untuk ada Doge itu tidak berani saya beli yang di atas banyak itu enggak. Karena buat saya ya iseng-iseng aja lah. Gitu. Iseng-iseng berarti ya. Kalau saya lebih ya buat saya itu sudah banyak sih. Gitu ya. Ya di DCA lebih baik gitu. Saya enggak beli. Ya kalau untuk dolar saya beli langsung aja. Karena saya tujuannya memang buat kripto ya, buat BTC. Saya lebih fokus ke BTC. Kalau saya itu beli dolar itu wong tinggi, kadang tak beli. Kalau lagi pengen beli ya tak beli. Karena tujuannya kan memang membeli produk. SRP sudah ya, tak ulangi lagi ya. SRP tunggu candle ini tutup close candle. Kalau dia berubah jadi merah lagi, ya ini batal. Kalau dia ini strong, ya strong, karena ini kan sudah posisinya benangnya betul Toyib, dan ini strong membentuk candle bullish ya. Candle bullish kan, dan di sini juga termasuk bottom. Nah, tinggal dia itu ndak tutupan candlenya itu close candlenya jam 7 pagi bagus ndak? Kalau bagus ya bisa maraton sendiri bisa, karena pada waktu kemarin juga si SRP itu ndak perlu barengan, kenyataan riwayatnya ada. Jadi dengan koin model seperti ini, dia kan namanya koin manggung, di tengah bearish dia manggung. Ada enggak karakteristik koin-koin seperti itu? Ada. Koin yang sering manggung di tengah bearish itu ya termasuknya SRP, Matic, terus Shiba, Doge, itu karakteristiknya manggung di tengah bearish, melawan arus. Sering enggak teman-teman lihat? Sering. Gitu. Ya kalau pas dipanggungin ya ikutin aja iramanya. Gitu. Tapi ini cuma bisa untuk scalping kalau di saat ini. Karena kita belum lihat bearish candle bullish yang sebenarnya terjadi dan terbentuk serentak. Itu yang paling penting. Untuk SRP gitu ya. ICP ya.
Sudah jam 12 ya teman-teman. Habis ini saya close dulu. Yuk yang mau tanya 2 pertanyaan kembali. Kalau untuk ICP ini riwayatnya, saya harus ngomong jujur, dia belum pernah yang namanya riwayat bullish. Jadi produk seperti ini yang namanya bearish full. Ya. Jadi apakah saya bisa membaca chartnya untuk dia bisa naik? Tidak bisa. Kalau saya bisa membaca chartnya ini berarti saya ngawur. Karena apa? Tidak ada rekam jejaknya. Ini orang kalau ditanyai tentang produk seperti ini, orang cuman bisa memberikan, kalau saya secara pribadi, sebelum dia bisa membuktikan dirinya, membentuk polanya dari downtrend menuju uptrend, dan dia bisa membuktikan dia bisa memaintain di sini. Ini baru dia memiliki karakteristik produk yang seperti ini nih, contohnya. Contoh seperti ada aja. Jadi ini ada uptrendnya. Ini penting momentum ini. Menari di atas golden ratio. Ini uptrend. Nah, sedangkan ICP ini tidak punya itu. Jadi yang bisa Mbok harapkan apa? Dia bentur dan gagal di sini. Yang terbaca cuma itu toh. Jadi kalaupun dia naik, ini lihat, bentur dan gagal, di down lagi, bentur dan gagal, down lagi, bentur dan gagal, down lagi. Baru bisa membacanya seperti itu. Sampai nantinya dia bisa membuktikan dari jebol di sini dan bisa terbentuk yang namanya uptrend. Tren uptrendnya terbentuk dengan sempurna dalam kurun waktu yang cukup panjang, bisa 4 bulan, bisa 5 bulan di sini. Ya, kalau ini sudah terbentuk, baru nantinya di masa depan ini memiliki harapan. Tapi kalau saat ini ditanyai, ya saya paling ngomong ya mungkin ada potensi cuma 47 gitu. Karena apa? Secara riwayat dia cuma di situ. Gitu ya, mungkin bisa menjawab itu ya. Oh iya, aku telat. Nah, iya, hampir mau selesai nih Bang Henggi Bombo. Bentar aku tak ambil minum ya. Terima kasih Bang, ya sama-sama. Ya barusan SRP. Indikatornya pakai MA7, MA25, MA99. Jadi lo enggak naik enggak itu loh. Ini stuck kok. Udah stuck nih. Jadi enggak, ini belum bullish belumnya. Bullish yang sebenarnya belum terjadi. Yang berpotensi cuman SRP.
Dan itu belum tentu bulat ya, karena SRP ini nanti menunggunya adalah candle besok pagi ini. Bisa ndak, mampu ndak DNN sampai, karena sudah oke sekali, toyib terbentuk, sebelahnya candle bullish, cuman yang perlu ditunggu jam 7 pagi aja, 0,365 nya bisa terbentuk ndak tutupan close candlenya untuk time frame 1 hari. Kalau dia bisa terbentuk, ya terjadi maraton untuk SRP, khusus SRP ya, punya potensi itu. Tapi kan itu om, yang lain belum naik masih sideways, wong bullishnya belum, tidak apa-apa. Ya bisa jadi dia mungkin maratonnya tidak naik seperti ini, mungkin dinaikkan napas sedikit sambil sideways. Setelah itu bisa. Nanti nunggu momen, kan kita nggak ngerti sampai sejauh apa. Tapi kalau besok merah ya berarti ngikuti BTC itu toh. Set B, BTC set B lebih banyak set B-nya menurut saya. Kalau dia naik di 18.500 sampai 18.500 ya saya take profit margin. Karena potensi bull rap-nya lebih tinggi. Di area 18.100 sama 18.500. Jadi kalau dinaikin ini bahalah teman-teman. Dinaik langsung di sini nih ya, 3 hari mau naikkan isa 4 hari tok bisa. Tapi kalau di sini nanti dinaikkan dalam waktu dekat, kan di sini belum ada candle bullishnya. Ya yang terjadi potensinya apa? Maraton. Di sini dia trap. Dan setelah trap, ya level yang akan diturunkan di 13.000 terjadi. Karena ngeliati dari sini. Ini trap. Setelah trap dari 18.100 turun jadi 15.500. Ring sini ke sini adalah $2.500. Kalau dia dinaikkan dalam waktu dekat, sedangkan di sini belum ada candle bullish, ini sama juga tidak ada candle bullish, makanya dia trap. Kalau ini tidak ada candle bullish dia naikkan, ya yang terjadi adalah trap. Ya kalau trap berarti akan ke 13.000. Catatannya apa? Secara riwayat di sini sampai di sini terjadi ring penurunan sekitar 2.500. Dari 18.000 ke 15.500. Jadi kalau posisi trap lagi 15.500 di harga bawahnya turun 2,5 lagi 13.000. Itu ya. Itu mau naik apa turun jawabannya itu. Jadi kalau mau naik, polanya yang akan terbentuk kalau saat ini beberapa hari ke depan naik, ya ini yang terjadi. Tapi skenario ada 2. Kalau yang terjadi adalah di sini sideways dan nanti terbentuk di sini mungkin di area dekat-dekat ini, itu adalah candle bullish. Saya tidak tahu ya area ini di mana candle bullish ini muncul. Ya 13.000 tidak terbentuk. 13.000 bisa tidak terbentuk. Kalau ini yang muncul, maraton naik, turun lagi, sangat kecil turun. Ini memberikan sinyal buat teman-teman 3-5 bulan ke depan itu akan terjadi kenaikan. Ya, gitu ya. Minimal jadi gambaran ya. Jadi
skenario 2 kalau naik maraton ya 1800 sampai 18500, tapi memiliki potensi drop kembali di 13.000. Tapi kalau dia sideways membentuk pola candle bullish, itu akan memang mundur sedikit untuk momentumnya, tapi memiliki potensi 3 bulan sampai 5 bulan ke depan maraton kenaikan. Itu toh kalau yang saya lihat gitu. Ya, terima kasih semuanya, sudah malam. Terima kasih buat supportnya, semoga bermanfaat. Saya cuma berbagi sharing apa yang saya lihat secara dalam trading saya, minimal semoga bermanfaat, bisa menjadikan sudut pandang yang lain buat teman-teman. Kembali lagi Dior, semua keputusan dalam investasi adalah keputusan teman-teman. Jadi tidak ada yang memaksa ataupun apapun. Saya percaya Indonesia suka ilmu, Indonesia investornya hebat-hebat. Selamat malam, take profit selalu. Terima kasih buat Bang Calvin, buat Bang Dwi ya, buat Bang Arci, Bang Ton, juga teman-teman yang Arkenso ya, juga Paimo ya, Bang Paimo ya, terus Bang Yenggi Bom Bom ya. Terima kasih semuanya. God bless you all.